A21 AA21. Di sini saya akan membahas PPh pasal 22. Pokok pembahasan yang pertama itu definisi PPh pasal 22, yang kedua pemungut PPh pasal 22, yang ketiga objek PPh pasal 22, yang keempat tata cara penyetoran dan pelaporan, yang kelima tarif PPh pasal 22, yang keenam menghitung PPh pasal 22. Ya, begitu. Definisi PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut pasal PPh 22. Pemungut pasal PPh 22 yang pertama itu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC atau objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua itu bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pengikut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi dan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga itu bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat itu kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima itu badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Objek PPh pasal 22. Objek pemungutan PPh pasal 22 adalah penghasilan tertentu yang diterima oleh pemerintah, penghasilan dari pihak ketiga. Objek PPh pasal 22 sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK nomor 010 tahun 2017 adalah yang pertama impor barang dan ekspor barang, komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Yang kedua itu pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa anggaran pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi dan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat itu pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS oleh KPA dan pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Yang keenam itu pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN atau badan usaha milik negara yang diatur dalam pasal 22E. Yang keempat, tata cara penyetoran dan pelaporan. Penyetoran PPh pasal 22, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pemungut pajak harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyampaian pajak berakhir. Yang kedua itu bendaharawan pemerintah atau pusat ataupun daerah, BUMN atau BUMD sebagai pemungut pajak harus melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga itu BI, BPPN, Bulog dan lain-lain, badan usaha industri tertentu, Pertamina atau badan usaha lain sejenis dan bahan usaha industri, eksportir tertentu sebagai pemungut pajak yang harus menyampaikan SPT atau masa paling lama 20
hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima itu tarif PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22 itu atas impor. Yang itu yang digunakan angka pengenaan impornya itu API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang non API sama dengan 75,5% dikali nilai impor. Menghitung PPh pasal 22. Contoh soal PPh pasal 22 impor. Yang pertama itu PT Sinar Bintang mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai $500. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16 per PMK nomor 10 tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Yaitu biaya masuk atau BM sebesar 10% dan biaya masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.550 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut di Ditjen Bea Cukai adalah yaitu diketahui harga yang A itu harga faktur nilainya $500. Untuk yang B nya biaya asuransi atau insurance itu seharga 3% kali $500 sama dengan $15. Untuk biaya angkut atau freight itu 15% dikali $500 sama dengan $25.000. Yang cost insurance dan freight yang perhitungannya A tambah B tambah C sama dengan $540.000. Yang D nya dalam rupiah yaitu $540 dikali 14.550.000 sama dengan nilainya $7.857.000. Biaya masuk itu perhitungan 10% dikali 7.857 juta ditambah dengan 785.700.000 rupiah. Biaya masuk tambahan yang 6% dikali 7.887 juta rupiah sama dengan 471.420. Nilai impor yaitu D tambah E tambah F sama dengan 9.114.120 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 22 jika memiliki API. Jika PT Sinar Bintang memiliki angka pengenaan impor, maka perhitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut sebagai berikut. Tarif PPh pasal 22 memiliki API kali nilai impor sama dengan 2,5% dikali 9.144.120.000 sama dengan 227,853 rupiah. Perhitungan PPh pasal 22 jika tidak memiliki API. Ketika PT Sinar Bintang tidak memiliki angka pengenaan impor, hitung pajak penghasilan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut adalah tarif PPh pasal 22 tidak punya API dikali nilai impor sama dengan 7,5% dikali 9.114.120.000 rupiah sama dengan 683.559.000 rupiah. Contoh perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang. Itu PT AA berkedudukan di Kota Jakarta menjadi pemasok alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT AA melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dengan nilai kontrak sebesar 20 juta. Nilai sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah diketahui nilai kontrak PPN sama dengan nilai 22 juta. DPP dalam kurung 100 per 111 dikali 22 juta sama dengan 19
PPN dipungut 11% dari DPP sama dengan nilai 2.180.188 rupiah. Jika besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar Rp330.000 karena PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Perlu diketahui atas pembelian barang yang undangannya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah yang pertama, pembayaran atas penjualan barang itu bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah dengan jumlah kurang dari 1.000 juta. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas dan air, minum, PDAM, dan benda-benda kos. Yang ketiga itu pembayaran pencairan dana jaring pengaman sosial atau JPS oleh kantor pengendalian dan kas negara. Contoh perhitungan PPh pasal 22 atau penjualan hasil produk tertentu. PT AA merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksi kepada PT BBB senilai Rp1.100.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%. Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan kertas adalah DPP atau PPN-nya itu 100/11 dikali 1.100.000 sama dengan 990,990/190/99. PPh pasal 22 penjualan kertas sama dengan tarif PPh pasal 22 atas penjualan kertas dikali DPP atau PPN sama dengan 0,1% dikali 990,190/190/99 rupiah sama dengan 950.990/99. Contoh soal yang kedua itu PT CC menjual hasil produksi berupa semen kepada PT DD senilai 2.200.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 11%. Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan semen adalah DPP atau PPN-nya itu 100/11 dikali 2.200.000.000 sama dengan 1,981/981/98 rupiah. PPh pasal 22 penjualan semen yaitu tarif PPh pasal 22 atas penjualan semen dikali DPP atau PPN sama dengan 0,25% dikali 1.991,981/180/98 sama dengan 4.995.954.905 rupiah. Yang dia itu contoh soal PPh pasal 22 produksi migas. Itu PPh pasal 22 BUMN. PT AA melakukan produsen bahan bakar minyak, gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 900 juta tidak termasuk PPN kepada PT BBB yang merupakan bukan perusahaan SPBU, maka PPh pasal 22 yang dipungut oleh pajak penghasilan pasal 22 atas penyerahan hasil produksi migas yaitu tarif PPh pasal 22 hasil produksi migas dikali nilai penjual sama dengan 0,3% dikali 900 juta rupiah sama dengan 2.700.000 rupiah. Terima kasih. Di sini mohon maaf kalau ada salah kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.